warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cerita misteri Satria, ketemu lagi di episode ke-7. Kita akan bercerita tentang rumah ini di Jalan Nanas 4 nomor 134 Depok Jaya. Nah, waktu itu kurang lebih itu sekitar tahun 2009 atau 2010 lah, 2010. Saya itu malam itu adalah malam, kalau nggak salah sih malam Kamis jatuhnya tepatnya ya. Saya biasa kan kalau pulang kerja itu tidak langsung tidur, tapi saya nongkrong di depan rumah. Kurang lebih itu jam 2 atau setengah 3 ya, setengah 3 pagi itu tiba-tiba datang tuh satu mobil kijang jadul, kijang Resta apa kijang jadul deh, kijang kotak gitu. Datanglah ke depan gang saya, buka pintu tiba-tiba, "Assalamualaikum." Wah, ternyata teman SMA saya. Beliau adalah salah satu ustadznya NU lah di Ciganjur sana, bareng-bareng dengan orang-orang teman-temannya dari Banser, adanya di markasnya Gus Dur sana di Warmusila. Dia datang, tiba-tiba datang, terus langsung ngomong, "Bro, lo kan orang Jawa ya?" katanya. "Iya, Magelang bokap nyokap," bilang gitu kan. "Itu kok di situ ada orang Sunda?" "Orang Sunda," saya bilang gitu kan. "Oh, mungkin istri saya ada orang Sunda." Bukan. Jadi beliau itu nunjuk ke pohon, nah, di depan ada pohon namanya pohon kenanga. Sekarang pohonnya sudah nggak ada karena udah lapuk dimakan rayap. Itu di pohon itu ada seorang nenek-nenek bungkuk. Nenek-nenek bungkuk itu sudah tua, mungkin ratusan tahun mungkin umurnya. Dia itu ya ada di depan, dia berada di pohon kenanga di depan. Terus saya bilang kan, "Loh, saya nggak ada orang Sunda, mungkin istri saya," gitu. "Iya, dia dari Cirebon, ini kayaknya pengawalnya leluhur lah, pengawalnya leluhur istri yang ikut sekarang ke istri saya. Dia itu berlindungnya atau bernaungnya ada di pohon kenanga." "Lu mau lihat bro?" katanya. "Waduh, jangan, saya bilang gitu. "Saya nggak mau lihat," saya bilang gitu kan. "Tapi kalau mau merasakan, saya ngerasain di ketika didekatin tuh sama namanya Abdul Basir ya, teman saya itu namanya Abdul Basir, kiai lah sekarang, kiai muda NU. Itu datang, dia cerita itu, dia mendekati aku, ininya merinding saya nih, merinding sekali. Dan itu terjadi pada malam itu. Saya bilang, "Ya Allah, ya mungkin itu nenek-nenek tersebut." Di hari yang sama juga, malam itu juga, ketika dia turun tadi, dia belum masuk ke rumah saya. Ketika nunjukin pohon kenanga tadi, dia ngelirik ke sebelah rumah saya nih, sebelah rumah sini, belakang rumah ini ada namanya rumahnya Pak Suparman almarhum. Ada pohon pohon jambu kelutuk, jambu air gede banget, pohon jambu. Oh, mereka langsung astagfirullahaladzim, "Ada apaan? Mau lihat nggak?" katanya gitu kan. Dia bilang, "Lihat apaan? Pokoknya kalau mau lihat saya kasih caranya," dia bilang gitu. "Apaan yang harus saya lakukan? Kalau kamu berani nggak? Tapi kalau kamu nggak takut jangan." "Oke," saya bilang, "saya berani." Suruh baca ayat kursi 11 kali. Cuma pesannya beliau itu, di ayat kursi 10 kamu harus siap-siap karena akan kaget, akan melihat. Hanya begitu saya baca sampai yang ke-10, ya Allah, itu mata saya tuh seliweran banyak sekali di sekeliling saya ini. Di sekeliling rumah, di Jalan Nanas 4 ini banyak sekali. Diceritain satu-satu juga mungkin nanti akan kita ceritakan satu persatu. Cuman ini baru 2 aja dulu ya. Itu di pohon jambu air yang sekarang juga sudah mati pohonnya karena dimakan rayap juga.
Itu ada sekitar 5. Saya bisa melihat 5, tapi saya tidak melihat wujud, hanya bayangan putih Pak Gede gitu. Ada dua wujud wanita dan 3 wujud besar hitam di pohon jambu itu. Nah, ketika itu saya bingung kan, ini bisa dihilangin nggak? Udah, kamu ambil wudhu pasti hilang, katanya gitu kan. Saya takut juga karena kan saya bisa melihat, jadi saya bisa melihat sekeliling saya itu banyak banget makhluk yang bisa saya lihat ketika itu. Akhirnya saya wudhu, saya suruh wudhu, saya wudhu, udah hilang, saya nggak bisa melihat lagi. Tapi saya pikir dalam hal ini, masya Allah. Nah, cerita nenek tadi bukan hanya seorang yang ngomong. Ketika teman sepedaan, itu ada keturunan Chinese, dia ternyata anak indigo. Anak indigo ini begitu masuk ke rumah saya, persis sama apa yang dikatakan sama Abdul Basir pada tahun 2010 tadi. Dia datang ke sini udah tahun 2000, sekitar tahun 2015 atau 2016 setelah bapak saya meninggal. Itu dia datang, masuk ke pintu rumah, masuk dari pintu depan, belum masuk baru menginjakkan kaki di depan, dia langsung ke kiri, langsung nengok. Bener, bro, ada orang Cirebon di sini nggak? Jadi gitu langsung. Jadi sama-sama. Kalau dia langsung ada orang Cirebon nggak di sini? Dia bilang. Ternyata kan anak istri saya kan memang orang Cirebon, Kuningan Cirebon. Jadi rupanya nenek tadi adalah yang menjaga istri saya. Untungnya turun menurun lah. Mungkin turun menurun dari mbah-mbahnya yang sampai hari ini masih ada lah di rumah ini. Cuman beliau sangat tidak, kan saya tanya lagi kemarin sama yang waktu sama Banser tadi, apakah dia mengganggu? Dia bilang enggak mengganggu, justru dia akan menjaga, katanya gitu. Nah makanya ketika saya bilang mau dihilangin, kata dia gitu kan, orang Banser waktu itu tahun 2010 itu bilang mau dihilangin. Sama ketika teman saya yang Cina ini datang dan bilang mau dihilangin, saya bilang nggak usah kalau tidak mengganggu. Artinya memang sudahlah, biarkan asal tidak mengganggu dengan rumah kami. Oke teman-teman, itu cerita kami di cerita Misteri Satria di episode ke-7. Jangan selanjutnya kita ketemu lagi. Salam cerita Misteri Satria. Warahmatullahi wabarakatuh.